Hai Libra, selamat datang di bacaan update yang timeless. Kalau kamu ketemu dengan video ini mungkin ada pesan untukmu. Kalau kamu tidak cocok situasimu di bacaan ini, silakan cari bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu ya. Kalau tetap tidak cocok, tinggalkan aja videonya. Karena ini bacaan yang menarik energi orang banyak, maka tidak akan mungkin cocok untuk semuanya ya. Dan jangan dipercaya juga 100% ya. Satu kartu untuk menjelaskan situasi Libra saat ini. Ada Four of Autumn. Apakah kamu merasa ada perasaan tidak aman secara finansial ya? Atau kamu takut perubahan, takut melepas sesuatu gitu ya? Ada sesuatu yang tidak mau kamu lepas dan kamu ikhlaskan, atau kamu tidak mau keluar dari zona nyamanmu saat ini ya. Apakah kamu menghindari seseorang atau sebuah situasi, kamu memilih untuk menjauhkan dirimu ya. Ada perasaan merasa tidak aman ya, ada perasaan tidak aman. Dan juga kayak apa ya, beberapa di antara kamu mungkin saat ini mengalami financial problem gitu ya, berjuang dengan finansial kamu gitu. Jadi perasaan tidak aman secara finansial juga, secara keuangan mungkin lagi nggak baik saat ini ya. Nah, kita lihat dari sini Libra. Oke, the fate. Karma. Jadi ya, ada karma yang harus kamu bayar ya. Jadi ada suatu karma tertentu yang matang ya, dan mau tidak mau memang kamu harus membayarnya ya. Kalau yang ditanam itu positif, maka yang akan kamu dapatkan pun akan positif pula ya. Jangan khawatir. Kalau hal-hal baik yang sudah kamu berikan, pasti itu kembalinya adalah karma yang positif. Tapi masalahnya kita juga sebagai manusia pasti melakukan kesalahan ya kan. Jadi ada karma negatif juga yang kita buat ya, karena perbuatan kita menghasilkan karma yang negatif. Jadi salah satunya mengapa kamu saat ini mungkin ada problem atau ada masalah keuangan, ada finansial yang tidak seimbang mungkin antara pemasukan dan pengeluaran kayak gitu, dan kamu merasa tidak aman, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Itu juga karena masalah karma juga gitu. Jadi mungkin cek ya, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah sudah cukup berderma, beramal, sedekah ya, berzakat kayak gitu ya, perpuluhan atau apapun yang dianjurkan oleh agamamu ya. Apakah sudah cukup melakukan itu? Apakah kamu sudah cukup bermurah hati ya? Karena di sini ada, kamu melihat nih si squirrelnya ini, dia memeluk erat-erat ekornya, nggak mau berbagi. Padahal ketika kita tidak berbagi dengan orang, kita akan membuat aliran energi, aliran rezeki kita itu sendiri menjadi mandek gitu ya. Jadi kalau mau rezekinya ngalir ya berbagilah dengan sesama kayak gitu ya. Jadi ini mungkin ada hal yang tidak bisa dirubah, tetapi sebenarnya dengan kamu memberi bisa dirubah kayak gitu ya. Dengan kamu memberi kalau kamu mau merubah keadaan adalah dengan memberi yang baik. Dengan memberi yang baik, kamu akan mendapatkan yang baik ya. Tapi ada juga beberapa yang akan terjadi yang mungkin tidak bisa kamu rubah ya, nggak bisa kamu rubah dan mau tidak mau harus kamu terima ya, karena itu memang sesuai dengan kehendak ilahi kayak gitu. Jadi di sini ada kepasrahan ya, kepasrahan dan kerelaan untuk menerima
untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak ilahi, kayak gitu ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan sebenarnya. Lo fokus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya diterima gitu. Harus ada kerelaan untuk menerima. Harus ada kerelaan untuk tidak mengontrol, ya. Tidak mengendalikan, tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Ada hal yang mesti kita ikhlaskan, itu terjadi, ya terjadi aja gitu. Dimana kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi percaya bahwa sebenarnya Tuhan pasti melindungi dan menyertai, dan itu baik adanya. Sebenarnya hal itu terjadi untuk kebaikan kita gitu. Jadi nggak perlu takut untuk menyerahkan semua yang sudah kamu lakukan, semua usahamu, serahkan saja, kembalikan kepada rencana ilahi, ya. Dan ya ikut aja, ikut rencana ilahi apa gitu. Karena mungkin itu justru membawa yang lebih baik daripada yang kamu pikirkan gitu ya. Daripada yang kamu harapkan, itu malah jauh-jauh lebih baik ya. Satu kartu lagi untukmu. Kenapa kartu ini keluar terus ya? Mesti bersih-bersih. Kartu ini keluar 3 kali berturut-turut hari ini ya. Mungkin ada pesan juga untuk aku, dan juga pesan globalnya untuk kalian semua, bahwa kita harus berani untuk melepaskan dan mengikhlaskan apa yang sudah tidak bermanfaat untuk kita ya. Termasuk melepaskan sebagian milik kita gitu. Melepaskan seporsi uang ya, untuk berderma, untuk beramal. Jadi ada apa ya, ada energi seperti tamak, ada energi seperti tamak atau keserakahan atau apa ya, pelit kayak gitu ya. Ya aku rasain di sini. Artinya ini kamu ingin kadang-kadang kita ini kepingin menguasai sesuatu atau tidak mau melepaskan apa yang kita miliki gitu ya. Kita punya uang dan atau benda-benda apapun, dan kita merasa senang ya, senang memilikinya, menikmatinya ya, dan kita tidak mau melepaskan itu atau membaginya dengan orang lain ya. Padahal itu menimbulkan yang namanya keserakahan kayak gitu ya. Dan nanti juga kita akan membuat alirannya mandek, itu nggak mengalir. Seharusnya itu diputar gitu ya, uang itu diputar atau rezeki itu diputar, diberikan ke orang lain supaya kita juga dapat, lalu diberi lagi ke seporsi ke orang lain supaya kita dapat lagi kayak gitu. Tetapi justru ketika kita tahan ya, tidak ada aliran di situ, tidak ada aliran, dan ini malah energinya bisa menjadi negatif gitu ya. Ini kartu pesan untuk membersihkan energi yang negatif gitu. Energi negatif itu bisa datang dari apa? Dari perasaan tadi ya, dari sifat-sifat yang negatif, misalnya pelit ya, serakah, tamak kayak gitu. Terus apalagi misalnya perasaan marah, benci, kesal, bahkan perasaan dendam kayak gitu ya. Itu mesti dibersihkan dari jiwa kita, karena itu mengotori jiwa kita ya. Dengan begitu, apapun yang menjadi hambatan di sini ya bisa mengalir lagi, bisa terbuka ya. Termasuk apapun karma apapun yang harus dibayar, nanti kita akan membayarnya dengan yang lebih ringan, karena kita sudah membersihkan semua hal yang negatif di sini, sehingga kita akan membayar karmanya dengan cara yang lebih ringan juga gitu. Ini juga ajakan untuk bebersih, merapikan rumah ya. Kadang-kadang kalau kita itu rumah kita kotor ya, kalau rumah kita kotor, energi kita pun juga akan kotor ya.
Cek barang-barang apa yang perlu kamu keluarkan dari rumah yang sudah tidak bermanfaat lagi, yang bisa di-share, dibagikan ke orang lain, diberikan ke orang lain, itu bermanfaat bagi mereka ya. Dengan begitu kamu malah beramal ya. Jadi kalau kamu diminta beramal, saya nggak ada duit untuk amal, ya berikan apa yang kamu punya. Misalnya kamu hanya punya barang bekas, kalau itu masih bagus, masih bisa pantas pakai kayak gitu ya, kenapa enggak kamu berikan ke orang. Justru sesuatu yang kadang-kadang sudah enggak bermanfaat buat kita, malah buat orang lain itu sesuatu yang sangat penting gitu ya, sesuatu yang memang mereka butuhkan. Jadi kayak ini adalah kemampuan untuk melepaskan dan mengikhlaskan, dan memang ya hubungannya dengan karma ya. Karma itu memberi dan menerima. Karma itu harus ada keseimbangannya. Apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita berikan. Kalau mau mendapatkan yang baik, berikan yang baik. Oke, itu aja buat kalian Libra, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian ya. Makasih sudah menonton, bye-bye.